Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak hebat Indonesia. Kali ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran kelas 3 tema 2, subtema 1, pembelajaran 2, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Sebelum kita belajar, akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, diharapkan anak-anak dapat menyebutkan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan benar. Yang kedua, dapat menceritakan isi dongeng menggunakan bahasa sendiri secara lisan dengan percaya diri. Yang ketiga, dapat menyebutkan arti penting berterima kasih kepada orang lain sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan benar. Yang keempat, dapat menuliskan 2 pengalaman berterima kasih kepada orang lain sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila dengan benar. Nah, masih ingatkah kalian materi pembelajaran sebelumnya? Ya, kemarin kita sudah belajar tentang dongeng. Apakah kalian suka membaca dongeng? Suka. Dongeng apa yang kalian suka? Nah, pernahkah kalian baca dongeng yang bercerita tentang tumbuhan? Sebelumnya, kita ingat lagi ya apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan yang diceritakan secara turun-temurun. Tema dongeng biasanya tentang sesuatu yang tidak benar-benar terjadi dan memuat pesan atau amanat tertentu. Tokohnya bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Kali ini kita akan belajar sebuah dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon. Dengarkan baik-baik ya. 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Sumber dongeng www.rumahdongeng.com. Nah, bagaimana Nana tentang dongeng ini? Nah, di sini kita diharapkan dapat menemukan pesan moral yang terdapat dalam dongeng tersebut tadi. Sekarang kita lihat cuplikan dari percakapan antara pengembara ya. Ini ada kata-kata seperti ini. "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Nah, kira-kira kata-kata yang diucapkan oleh pengembara ini tepat apa tidak ya? Iya, tidak tepat. Jadi, kita tidak boleh menirunya. Nah, sebetulnya apa sih yang harus kita lakukan? Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh pohon besar itu ya. "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, sebetulnya secara tidak sadar, kita sebetulnya sudah merasakan manfaat dari pohon ini. Tetapi, laki-laki ini tadi, si pengembara ini tadi, tidak sadar apa yang sudah ia dapatkan dari berteduh di bawah pohon tersebut. Nah, Nana, ini tidak boleh kita tiru ya.
Kemudian dari dongeng ini diharapkan yang kedua kita dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Mari kita lihat sama-sama cara menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Nah, caranya kita dapat bercerita dengan lancar tanpa terbata-bata. Selalu melakukan kontak mata dengan seluruh anggota kelompok. Jadi ketika kalian belajar kelompok, nanti tidak tertunduk dan selalu membaca teks ya. Dan terakhir, pesan moral yang disampaikan sesuai isi dongeng. Sampai di sini sudah paham? Nah, bagus, kita lanjutkan ya. Jadi anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Sudah seharusnya kita bersyukur. Nah, kali ini kita ambil kesimpulan ya. Penting bagi kita untuk menunjukkan sikap berterima kasih kepada tumbuhan, binatang, dan terutama kepada sesama manusia. Dengan bersikap baik dan menyayangi sebagai bentuk rasa bersyukur. Nah, rasa syukur ini kita akan pelajari dari sebuah percakapan antara Benny dengan keluarganya. Simak baik-baik ya. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Benny, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah Benny, ada dong. Terima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Benny, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah Benny, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Benny lantas bertanya, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah Benny menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, Nana, demikian tadi percakapan antara Benny dengan keluarganya. Nah, sebetulnya untuk apa sih kata terima kasih diucapkan? Ya, sebagai bentuk rasa syukur. Betul. Lantas, apa yang kamu rasakan saat mengucapkan terima kasih? Nah, pastinya senang. Kemudian, yang terakhir, ceritakan pengalamanmu berterima kasih. Nah, diharapkan nanti anak-anak bisa menceritakan pengalamannya dalam berterima kasih ya. Nah, rasa syukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa. Pinter. Nah, kesimpulannya, berterima kasih kepada orang lain sebagai perwujudan rasa syukur merupakan pengamalan Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Baik, untuk soal evaluasi dapat anak-anak kerjakan melalui link berikut ini. Silahkan dikerjakan ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.